Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kontinuitas yang ada pada fluida dinamis. Dan kita juga akan melakukan percobaan sederhana tentang persamaan kontinuitas. Nah, sebelum itu, mari kita simak penjelasannya pada video berikut ini. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di sini kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Namun sebelumnya kita juga harus tahu dulu apa itu pengertian dari fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang berada dalam kondisi bergerak atau mengalir. Contohnya yaitu aliran sungai, menyiram tanaman dengan selang, dan lain-lain. Fluida dinamis sangat berhubungan dengan fluida ideal. Berikut merupakan ciri-ciri fluida ideal, yaitu yang pertama, tidak kompresibel, yang artinya jika diberi tekanan maka volumenya tidak berubah. Yang kedua, tidak mengalami gesekan, atau saat mengalir gerakan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Yang ketiga, alirannya stasioner, yang artinya tiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Dan yang keempat, alirannya tunak, yang artinya aliran fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Meskipun tidak ada fluida yang benar-benar ideal, tetapi fluida yang paling mendekati dengan sifat-sifat fluida ideal tadi adalah air, sehingga banyak penelitian-penelitian tentang fluida menggunakan air. Dan selanjutnya yaitu jenis aliran fluida. Aliran fluida ini ada 3. Yang pertama yaitu aliran laminar. Pada aliran ini partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasannya tidak saling bersilangan. Contohnya yaitu aliran pada pipa atau selang. Dan yang kedua yaitu aliran transisi. Aliran transisi adalah aliran yang berada antara laminar menuju turbulen. Aliran ini biasanya terjadi ketika adanya perubahan penampang pada pipa. Dan yang ketiga ada aliran turbulen. Aliran turbulen ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Contoh dari aliran turbulen yaitu aliran pada sungai dan aliran pada selokan. Sekarang kita masuk ke pembahasan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan. Ya, berikut adalah penjelasannya. Bisa dilihat di situ bahwa ada gambar tentang persamaan kontinuitas. Pada gambar tersebut, fluida mengalir dari kiri ke kanan dengan A1 sama dengan luas penampang ujung pipa dengan diameter besar, A2 sama dengan luas penampang ujung pipa dengan diameter kecil, V1 sama dengan kecepatan aliran fluida pada bagian pipa berdiameter besar, V2 sama dengan kecepatan aliran fluida pada bagian pipa berdiameter kecil, L sama dengan jarak tempuh fluida, dan T sama dengan waktu tempuh fluida. Sehingga berdasarkan prinsip kontinuitas dan kekekalan massa, maka dapat diambil kesimpulan bahwa M1 sama dengan M2, rho V1 sama dengan rho V2, A1 kali L1 sama dengan A2 kali L2, A1 kali V1 kali delta T sama dengan A2 kali V2 kali delta T. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Sehingga dapat dikatakan bahwa rumus dari persamaan kontinuitas adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Berikut merupakan contoh penerapan persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan menyiram bunga merupakan salah satu kegiatan yang menerapkan persamaan kontinuitas.
Karena saat kita menyiram bunga menggunakan selang dan ingin menjangkau bagian yang lebih jauh, kita akan menekan selangnya agar jangkauannya semakin jauh. Nah, peristiwa itulah merupakan salah satu dari penerapan persamaan kontinuitas. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang kontinuitas. Berikut bahan-bahan yang diperlukan, yaitu 2 selang dengan diameter yang berbeda, gayung, keran air, dan stopwatch. Cobaan pertama dilakukan dengan selang yang berdiameter besar. Dan waktu yang dibutuhkan yaitu 8,94 detik hingga wadah atau gayung terisi penuh dengan air. Dan selanjutnya percobaan yang kedua menggunakan selang yang berdiameter kecil. Dan waktu yang dibutuhkan yaitu 9,30 detik untuk mengisi wadah atau gayung hingga penuh dengan air. Data hasil percobaan. Dari percobaan yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa selang pertama yang memiliki diameter lebih besar dibandingkan dengan selang kedua memiliki waktu yang lebih singkat untuk mengisi penuh wadah atau gayung dibandingkan dengan selang kedua yang memiliki diameter lebih kecil. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan dan dari data hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa semakin kecil diameter suatu selang, maka semakin lama waktu yang diperlukan oleh selang untuk mengisi wadah atau gayung hingga penuh. Dan hal tersebut sesuai dengan asas kontinuitas yang menunjukkan jika luas penampang besar, maka debit yang keluar juga semakin besar. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang persamaan kontinuitas. Bila masih banyak salahnya dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.